Kenalin teman-teman, saya Edgar Hamas dan saya bersama Gir Saladin itu fokus mentadaburi sejarah Islam dalam media kami. Ada yang udah follow Gir Saladin di sini? Tidak ada? Hmm, Tidak juga nggak apa-apa. saya baru follow Ustadz. Ya, follow Alhamdulillah, nggak follow juga nggak apa-apa. Ya, ada yang udah dari lama, Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Ya, namanya juga terlalu banyak akun-akun, terlalu banyak distraksi dan kita juga punya fokus masing-masing. Tapi yang jelas Gensa itu kita gunakan untuk bisa mendeliver sejarah Islam kepada generasi muda umat Islam agar mereka melek pada sejarahnya, tentu dengan gaya penyampaian yang easy going, copywriting yang cocok dengan teman-teman. Dan sekarang secara secara menarik ini teman-teman inisiatif Zakat mengangkat tema gimana sih Rasulullah menjalani Ramadannya. Penasaran nggak sih? Nah, teman-teman pinisirin gizi. Udah siap? Kita coba apa namanya ikutin kuis-kuis sebentar ini dulu teman-teman. Ada yang tahu Ramadan artinya apa secara bahasa? A dingin, B panas, C indah, D mulia. Ada yang mau jawab? Mungkin di kolom chat. Kalau nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Takutnya kalau ngomong, udah ngomong, jawab, salah lagi, malu, rugi dong. Ada? Coba, teman-teman. Ramadan itu artinya dingin, panas, indah, atau mulia. Dan jawabannya adalah panas. Ramadan itu artinya panas, teman-teman. Ya, ada yang jawab mulia. Ini kan gini, 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 gini. Udah berapa juta kali kita menjalani Ramadan dan kita masih belum tahu arti Ramadan secara bahasa itu apa. Iya, Ramadan bulan yang mulia. Betul. Ramadan bulan yang indah. Betul. Ramadan kadang dingin, ada marjan, kadang panas, ada kolak, kadang kolak juga dingin. Tapi secara bahasa Ramadan itu artinya panas. Kenapa sih dia artinya panas? Karena yang panas-panas itu biasanya akan merontokkan dosa-dosa. Dia panas karena emang merontokkan dosa-dosa kita. Ramadan. Lanjut. Perintah puasa Ramadan ada di surat Al-Baqarah 12, Al-Baqarah 134, Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 280. Ayatnya insya Allah sebentar lagi kita akan sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu dia ayat berapa? Udah berjuta kali kita dengar. Wah, Kak Novi, Kak Weko, Kak Putri menjawab benar. Al-Baqarah ayat 183. Mantap. Lanjut, apa nih? Fakta paling benar tentang puasa Ramadan. A. Surga dibuka lebar. B. Haram makan daging. C. Puasa sampai Isya. D. Boleh buka kalau jawaban macam apa itu yang gede ya? Tidak buat dijawab. Fakta benar tentang Ramadan ya. Ada kecualinya nggak sih? Fakta benar tentang puasa Ramadan. Oke, gampang sih ini mah. Jawabannya adalah A. Tidak mungkin jawabannya B. Ya kan? Karena kita biasanya makan daging itu banyak di Ramadan. Nah, puasa sampai Isya tidak mungkin. Bahkan orang yang merasa aku ini orang yang taat pada Allah. Aku ingin lebih mencintai Allah di bulan Ramadan ini. Karena aku ingin mencintai Allah, maka aku ingin berpuasa sampai Isya. Apakah boleh? Tentu tidak boleh, teman-temanku. Setaat-taatnya orang, sholat maghrib tetap 3 rakaat, tidak boleh menjadi 5 rakaat. Ya, ibadah itu teman-teman ada sebuah kaidah.
Semua ibadah itu haram kecuali yang Allah wajibkan. Semua makanan itu mubah, boleh kecuali yang Allah haramkan. Jadi ibadah pun nggak boleh, nggak boleh asal-asal. Ya, ada orang yang aku ingin mencintai Allah dengan lebih taat, aku ingin puasa sampai Isya, nggak boleh. Orang aturan sampai maghrib doang. Nah, lanjut, terawih artinya apa guys? A. Sholat sunnah, B. Banyak rokaat, C. Banyak istirahat, D. Sholat malam. Bagi yang belum tahu artinya, jawabannya cukup mind blowing. Itu clue-nya teman-teman. Jawabannya cukup mind blowing. Satu orang menjawab benar, dua orang menjawab benar, tiga orang, empat orang. Oke, betul. Jawabannya adalah terawih itu artinya sholat yang banyak istirahat. Tarawaha, ya tarawahu. Dari kata rohah, istirahat. Makanya, kalau teman-teman nanti tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung naik lagi dan Alhamdulillah, amin. Nah, tidak seperti itu. Itu bukan banyak istirahat, tapi itu melelahkan. Gak cuma melelahkan badan, tapi juga melelahkan hati. Kok bisa sholat secepat itu, kawan-kawan? Justru tarawih itu adalah sholat yang banyak istirahatnya. Begitu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, abang-abang, bapak ibu, ini itu zakat. Yuk cek hafalan Al-Baqarah 183 dan kita bedah ayatnya sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Dia cuma buat orang beriman. Yang kedua, kutiba alaikumus siyam. Dia diwajibkan, bukan sekedar sunnah. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata dia diwajibkan untuk umat sebelum kita. Ini sebelumnya apakah suara saya putus-putus atau aman? Alhamdulillah aman Ustadz. Aman, terima kasih. Aman. Oke. Dan yang keempat, teman-teman, hasilnya takwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu apa sih? Setiap Jumatan bagi yang cowok pasti khotib sering banget ngomongin tentang takwa. Takwa itu bukan baju, takwa itu bukan slogan, takwa itu adalah menjalankan sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang Allah suruh tanpa fafifu was. Dan dengan sepenuh hati juga ngejauhin apa yang Allah larang tanpa fafifu was. Kenapa ada fafifu was? Kenapa teman-teman? Karena ada sebuah kaum yang pernah disuruh Allah untuk ngerjain sebuah perintah, tapi mereka fafifu was. Mereka adalah Bani Israel. Mereka itu disuruh buat apa namanya ngerjain ini. Jawabannya sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami nggak mau taat. Emang buat apa? Ngapain? Kami mau taat Nabi Musa, tapi ada syaratnya. Kami pengen lihat Allah langsung. Kami pengen taat Nabi Musa, tapi kami pengen lihat malaikat langsung. Kami pengen taat, tapi kami pengen ngelihat zatnya Allah turun dari langit. Gimana? Alasan banget. Nggak salah kalau saya bilang menaati Allah tanpa fafifu was itu susah. Kita kan teman-teman semuanya apa ya? Bukan ada masanya ya kita fafifu was ya. Kenapa sih puasa tuh harus dari subuh sampai maghrib? Kenapa nggak sampai asar aja? Kenapa sih Allah nggak sayang sama kita? Kenapa disuruh puasa sebulan? Itu kalau orang fafifu was. Kalau orang yang beriman, dia akan bilang apa yang Allah perintahkan pada saya itu pasti yang paling baik buat saya. Mungkin sekarang saya nggak tahu buat apa, tapi nanti
saya akan tahu dia buat apa. Kalau emang saya nggak memahami perintah itu di dunia, saya akan dapat jawabannya nanti di akhirat. Yang jelas, ketika Allah nyuruh saya ngelakuin sesuatu dan nyuruh saya buat ngejauhin sesuatu, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan saya. Orang beriman tuh kayak gitu. Cakep banget kan? Cakep banget orang beriman tuh. Dia ngelakuin sesuatu bukan 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 nanya-nanya mulu. Dia ngelakuin sesuatu ya emang gua ngelakuin itu karena Allah nyuruh gua. Kalau emang gak disuruh juga gua nggak akan ngelakuin. Dan gua ngejauhin ini karena Allah nyuruh gua ngejauhin. Mau orang bilang apa, mau semua dunia nggak ngelakuin itu, kalau Allah emang nyuruh itu, gua akan lakuin. Orang beriman tuh seperti itu. Dan contoh paling real dalam iman tanpa tapi, iman tanpa tanya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, lanjut teman-teman semua, puasa tuh sepenting apa? Dia penting banget kawan-kawan. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak-anak Adam itu untuknya langsung. Jadi kalau kamu ngelakuin sedekah, pahalanya buat kamu langsung. Kalau kamu ngelakuin apa ya, sholat duha, sholat tahajud, pahalanya buat kamu langsung. Kecuali puasa. Kok kok beda? Nah, ini kenapa? Apa yang beda dengan puasa? Kenapa puasa? Kata Rasulullah gimana? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal tuh langsung kembali pada kita kecuali puasa. Dia langsung diangkat menuju Allah dan Allah langsung yang membalas. Langsung Allah membalas karena emang puasa itu teman-teman semua persembahan kita untuk Allah. Allah tuh senang banget loh ngelihat seorang hamba yang rela nggak makan, nggak minum, nggak mau marah, nahan emosi, dan semua itu dia lakuin karena emang Allah nyuruh. Allah seneng banget melihat hamba kayak gitu. Makanya Allah bilang dalam hadis qudsi ini, illa siyam fa innahu li. Puasanya hamba-hamba itu emang buat saya. Persembahan hamba itu buat aku. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Teman-teman, kamu pernah nggak ketemu sama seorang bestie kamu, teman kamu yang ngelakuin sesuatu yang mungkin cukup berat, dan itu dia lakuin buat kamu? Misalkan eh, jarak kamu dengan dia itu seperti Bandung ke Jakarta, dan dia rela membelah jarak dari Bandung ke Jakarta hanya untuk ketemu kamu. Kamu rasanya gimana? Itu. Dia menghargai kita, dia menghormati kita, dia sayang sama kita, dan dia rela melakukan sesuatu yang berat, bawa oleh-oleh. Lu teman-teman tahu kan pulang kampung kayak mana? Ada telur asin, ya kan? Ada kalau di Bandung bukan telur asin kali, ada Kartika Sari, ya kan? Ada apa Amanda, ada Batagor, ada Cilok Bandung, semua dia bawa ke teman ke kamu yang kamu di Jakarta itu pasti seneng banget. Dan itu perumpamaan sederhana seorang hamba yang ngelakuin sesuatu dan itu demi Allah, untuk Allah. Ya, kayak gitu teman-teman. Makanya ketika nanti kita puasa, ketahuilah bahwa Allah itu seneng dengan apa yang kita lakukan. Sebentar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Ada juga sebuah hadis teman-temanku, abangku, kakak-kakak sekalian, di tengah teriknya mahsyar ada yang segar-segar. Apa itu? Saya bacakan terjemahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa berkata kepada Allah, wahai Robku, sungguh aku telah menahan hamba ini dari makanan dan syahwat di siang hari. Maka jadikanlah aku syafaat baginya. Al-Quran juga bilang kepada Allah. Jadi Al-Quran di samping kita,
menjadi saksi dan Al-Quran bersaksi pada Allah. Kita di sampingnya. Bilang apa Al-Quran? Ya Allah, mana'tuhun naum bil lail. Aku telah menahan hamba ini dari tidur di malam hari karena membaca saya. Fasyafi'ni fihi. Jadikanlah aku orang yang jadikanlah aku sesuatu yang bisa memberi syafaat pada hamba ini. Qala fayusyaffa'ani. Maka dua hal ini memberikan syafaat pada hamba. Teman-teman tahu nggak sih artinya syafaat itu apa? Kamu mungkin akan rumit memikirkan syafaat itu apa. Sampai saya analogikan syafaat itu seperti orang dalam. Syafaat itu seperti orang dalam. Betapa banyak keperluan-keperluan kita di Dukcapil atau kita mau masuk kerja dan dia akan jadi mudah kalau kita punya orang orang dalam. Syafaat itu orang dalam, teman-teman. Dan bayangin orang dalam kamu puasa, orang dalam kamu Al-Quran, dan sebaik-baik syafaat, sebaik-baik dalam tanda kutip orang dalam itu adalah doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah syafaat. Lanjut teman-teman. Nah, ini dia. Agak review sedikit. Sebenarnya rukun asasi dari puasa itu cuma dua. Rukunnya niat dan imsak. Maksudnya niat tuh gimana? Iya, masa orang puasa nggak niat? Aneh banget, aneh banget. Pagi-pagi ditanya, lu ngapain tuh nggak makan, lu nggak minum? Tahu, iseng aja. Itu apa-apaan itu? Dia nahan minum, dia nahan lapar, dia nggak marah, tapi pas ditanya, Anda ngapain? Dan dia menjawab, iseng aja. Berarti dia nggak niat sejak awal, nggak dihitung puasa. Yang kedua, imsak. Imsak itu apa sih? Bukan imsak yang Bapak Ibu pemirsa sekalian, waktu imsak adalah 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, waktu imsak telah tiba. Saatnya berpuasa. Teman-temanku yang rajin menabung, kakak-kakakku yang menyala dan tetap ilmu padi, ya, imsak itu bukan waktu. Imsak itu bukan waktu. Imsak itu dari kata amsaka, yumsiku. Imsak itu artinya menahan. Jadi puasa dari fajar sampai maghrib, itulah imsak namanya. Kita imsak. Kita mengimsak diri dari makan, mengimsak diri dari minum, mengimsak diri dari emosi, mengimsak diri dari gunjingin orang. Ada orang yang niat, tapi nggak menahan diri. Ya aneh. Ada orang yang menahan diri, tapi nggak niat. Itu bodoh, teman-teman semua. Iya, sebaik-baik. Ya, rukunnya cuma dua, niat dan imsak. Mari perhatikan, teman-teman. Kamu termasuk ngikutin mazhab yang mana? Kamu akan niat untuk 1 bulan, atau kamu akan niat setiap malam? Saya sarankan dari sekarang, bagi yang lupa, bagi yang, udah lupa Ustaz, puasa udah setahun lalu. Iya benar, saya juga setahun lalu juga, gitu kan. Saran saya, di awal Ramadan, kamu berniat. Nawaitu sauma Ramadan syahron wahidan lillahi ta'ala. Kamu berniat puasa sebulan. Tapi kalau emang kamu pengen niat setiap malam, nggak apa-apa nih setiap malam. Tapi teman-teman, kan kan kamu nggak setiap hari terawih ya, ya kan? Kan ada tuh bukber yang sampai jam 9 malam. Kan ada tuh buka bersama yang ketemu teman, akhirnya nggak sholat isya, astagfirullahaladzim. Yang akhirnya terawih lewat. Nah, in case kamu bertemu dengan forum-forum bukber yang sampai malam itu, meskipun saya harapkan jangan sampai malam-malam banget, kamu tuh udah punya niat sejak awal Ramadan. Jadi kamu tuh in case kamu lupa buat mengucapkan niat di setiap malam, kamu udah punya backingan niat di awal bulan. Begitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas
Rasul tuh Ramadannya macam mana? Apakah sama kayak kita atau agak lain? Agak lain. Agak lain kau, agak lain bapakmu. Bedanya gimana sih Ramadan Rasul sama kita? Apakah sama atau enggak? Nah, teman-teman, saya ingin ngajak kita untuk mereview Rasul tuh dalam sehari ngapain aja. Dari malam hingga subuh, Rasul tahajud, kemudian rehat sebentar. Habis subuh, Rasul itu stay di masjid sampai terbit matahari. Lalu setelah syuruk, Rasul melanjutkan urusan rumah tangga, makan, bantu istri, menjahit sendal, menjahit baju, menyalakan tungku. Sama kayak bapak-bapak lainnya. Kalau Pak Anies Baswedan kan pagi-pagi nyiramin kandang burung, Pak Prabowo mengelus kucing, Pak Ganjar lari pagi sambil menyiram burung dan mengelus kucing. Ya semua semua bapak-bapak punya keseharian. Nanti kalau kamu tua, kamu akan merasakan ya, yang cowok-cowok ya. Kita kan dulu ngejek, ih, bapak-bapak kok gitu sih setiap pagi ngopi lah, pakai kacamata, bajunya baju singlet, pakai sarung di kursi goyang, kemudian baca koran, atau enggak zaman sekarang ngeliat TikTok yang volumenya maksimal tanpa headset, terus ketawa sendiri. Bapak-bapak zaman sekarang bukan lihat koran, teman-teman. Bapak-bapak zaman sekarang ngedownload video WhatsApp sampai memorinya penuh, habis itu minta tolong anaknya buat ngapusin videonya. Aduh, aduh. Iya, relate gak sama teman-teman? Iya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu kita itu minta dihapuskan memorinya karena penuh sama video. Selamat pagi, saudaraku. Ya kan? Setelah syuruk, Rasul melanjutkan urusan rumah tangga, kemudian Rasul majelis duha, tapi nggak diikuti oleh semua karena para sahabat bekerja, jadi ada shift dan kemudian tidur sejenak menjelang zuhur. Habis zuhur ada majelis, kemudian melanjutkan ke pekerjaan masing-masing. Habis asar sampai maghrib, family time, maghrib sampai isya, biasanya nggak ada majelis karena itu waktu rehat beliau dan para sahabat dari pekerjaan. Sekarang saya mau nanya, di antara keseharian Rasul yang tadi, yang ibadah itu yang mana? Yang ibadah, kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu, Abang Adik, semuanya. Semua keseharian itu ibadah. Family time-nya, benerin sendalnya, membantu istri menyiapkan makanan di mejanya, nyiram tanamannya, bertemu sahabatnya, menengok kondisi tetangganya, makannya, tidurnya, sharing time-nya, syuruknya, semuanya ibadah. Sebab ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min qawlin aw fi'lin wal a'mal al batinah wal zahir. Ibadah itu adalah sesuatu apapun yang dicintai Allah, dia bisa meliputi kata-kata, perbuatan yang dohir maupun yang batin. Itu. Jadi di sini saya ingin menyegarkan pemahaman kita. Kalau ada Bapak Ibu, teman-teman di sini yang masih mengira ibadah tuh cuma sholat doang, nope, salah. Kalau ada di antara kita yang masih menganggap ibadah tuh cuma baca Quran saja, pokoknya yang kaitannya tuh sama kayak sholat, baca Quran, zikir, wudhu, yang gitu-gitu doang, salah. Karena setiap apapun yang kita lakukan demi mencari ridho Allah, dia itu ibadah. Zoom kayak gini ibadah nggak? Zoom ini ada dalilnya. Zoom kayak gini ada dalilnya. Apa namanya? Eh, Allah akan meridhoi setiap orang-orang yang mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, dia wajib. Kemudian fa innal malaikah basitu ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya
kepada orang-orang yang mencari ilmu. Rasul juga bilang, eh, al Rasul bilang, al-alim fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang cuma ibadah doang itu seperti bedanya matahari dan bintang-bintang yang lain. Itu bagi saya tuh nyes banget teman-teman, karena ada loh orang yang ibadah tapi nggak pakai ilmu, dia gampang ketipu, gampang ketipu. Ada sebuah sebuah quote, sebuah kata-kata ulama, alimun wahid, satu orang yang berilmu, yang dia tuh mengilmui agamanya dengan baik, itu lebih ditakuti setan daripada 1.000 orang yang beribadah, tapi cuma asal ikut kata orang, asal ngebebek. Dan teman-teman, apa yang kita lakuin pada pagi hari ini adalah cara kita untuk naik kelas dari yang cuma sekedar abid, orang yang ibadah, menjadi orang yang abidun alim, orang yang beribadah pakai ilmu. Dan ini penting. Setan takut. Kenapa? Saya tanya, kenapa setan takut sama orang yang berilmu? Karena orang yang berilmu gak gampang digoda. Sementara orang yang beribadah tapi gak pakai ilmu, gampang disesatin. Contoh, orang yang beribadah model cinta doang tapi gak pakai ilmu. Setan membisiki, eh, kamu kan cinta sama Nabi Muhammad, udah nggak usah sholawat, tinggal printing aja tuh poster wajah Nabi Muhammad, kamu taruh di ruang tamu, kamu sembah-sembah tuh foto itu kan tanda cinta sama Rasulullah, memosting gambar Nabi Muhammad gede-gede di ruang tamu, dia tanda cinta. Orang ahli ibadah ketika dengar bisikan setan gitu, oh iya juga ya, kan aku ingin mencintai Rasul, padahal bagi orang yang berilmu, lo, nggak begitu. Cara mencintai Rasul itu ada dua syaratnya. Apa itu? Akhlasuha wa aswabuha. Dia ikhlas dan dia sesuai tuntunan. Ada orang yang mengaku cinta, tapi nggak sesuai tuntunan. Nggak jadi. Nggak bisa. Gitu teman-teman semua. Nah, maka kemudian bagaimana Ramadannya Rasul? Ramadannya Rasul itu teman-teman sama kayak hari biasanya. Sama kayak kita. Ramadan, nggak Ramadan, tetap kerja kan? Ramadan ke Ramadan tetap sekolah kan? Ramadan ke Ramadan, bahkan dulu pernah ada masanya saya bulan Ramadan ujian ujian akhir sekolah. Mungkin Kak Ai juga pernah ngerasain tuh. Iya, Ramadan sama nggak Ramadan sama aja. Masing-masing Ramadan memiliki karakteristik. Dan yang ketiga, lihat, meski Ramadan, Rasulullah justru malah meningkatkan aktivitas dakwah dan perjuangan di jalan Allah. Tiga hal penting nih. Ramadannya Rasul itu berjalan sebagaimana aktivitas biasa, namun kualitas dan kuantitasnya dimaksimalkan. Yang biasanya baca Quran itu khatam setahun sekali, ketika Ramadan datang jadi sebulan sekali. Yang biasanya dengar ceramah Ustadz Abdul Somad sepekan sekali, kemudian nonton Netflix itu setiap malam, diubah nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat setiap malam, nonton Netflixnya setiap akhir pekan saja. Saya kira itu relevan buat kita. Saya nggak mau contoh yang berat-berat gitu-gitu aja teman-teman. Kan distraksi terbesar buat kawula muda kayak kita itu kan itu series, film paling baru, apalagi di Netflix udah ada Avatar, ada One Piece, teman-teman akhwat suka drakor, bapak-bapak ibu-ibu, yang ibu-ibu suka nonton Close the Door ya kali. Ibu-ibu nonton Close the Door. Bapak-bapak suka nonton ILC gitu kan. Dia diubah, kita ubah presentasinya yang tadinya banyak di hiburan, kita ubah menjadi banyak di
baca Quran, banyak dibaca buku, banyak didengerin kajian. Dalam 30 hari, saya lanjut ke kedua, selalu ada 10 hari khusus untuk iktikaf. 20 hari selainnya daily rutin yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, ada variasi amalan yang menghidupkan Ramadan, seperti proyek kebaikan khusus, agenda spesial, dan waktu spesial. Ini khasnya Ramadan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Smart. Apa itu? Yang pertama, setiap waktu sudah ada tujuan khususnya. Contoh, Ramadan ini pokoknya setiap habis subuh aku mau baca 3 halaman Al-Quran. Pokoknya setiap habis sholat, kalau saya Ramadan gini, saya Ramadan tuh setiap habis sholat itu bacanya 1 juz. Jadi dalam sehari bisa 5 juz. Artinya dalam 6 hari bisa 30 juz. Artinya bisa hatam sampai 4 kali dalam bulan Ramadan. Harus ada tujuan khusus. Contoh lagi, ngabuburit saya, kalau bisa saya beli jajan, beli risol, beli bala-bala, beli tahu goreng, itu habis asar langsung. Kenapa guys? Ini taktik. Betapa banyak orang beli gorengan, beli kolak, beli apa namanya minuman dingin, itu jam setengah 6 dan itu di jalan lagi rame-ramenya. Trust me, teman-teman. Trust me. Believe me. Semua pasti ngerasain kan. Udah beli 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 bukaannya tuh habis asar langsung aja. Lagi juga gorengannya udah dimasak sejak jam 2, ya kan? Apa namanya, lontong lontong oncomnya udah dimasak sejak jam 12 siang, sama aja orang beli jam habis asar sama jam setengah 6, itu aja. Iya. Yang kedua, porsi dunia dan akhiratnya terukur dan mudah dipahami. Miserable. Jangan sampai uh, fokus ke akhiratnya teman-teman membuat teman-teman lupa bahwa ada deadline kerjaan, bahwa ada deadline ujian, skripsi, contohnya. Yang ketiga, segala aktivitas yang dilakukan memungkinkan untuk dicapai. Kalau belum pernah khatam 10 kali dalam sebulan, jangan ngoyo. Nggak pernah khatam, tahu-tahu Ramadan ini aku berniat khatam Quran 12 kali. Aduh, teman-teman, hari pertama kamu semangat, hari kedua kamu sakit, sakit lambung. Iya. Kalau mau buat target itu, bermimpi tinggi itu boleh, ya kan? Tapi ini kan Ramadan gitu. Gini, bagi yang memang udah biasa khatam 4 kali, Ramadan sekarang coba ditambahin 6 kali, itu terukur. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah khatam, kemudian tahu-tahu dia target khatamnya 10 kali, itu sama aja memforsir diri. Jangan. Kalau belum pernah ya, Ramadan ini saya pengen khatam sekali, 2 kali. Iya, yang make sense gitu. Yang keempat, tidak mengawang-awang, efeknya terasa langsung. Nanti akan saya kasih contoh. Yang kelima, waktunya dibatasi. Tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek, yang memudahkan untuk disiplin. Contoh yang kayak tadi. Contoh nih, kalau teman-teman targetnya pengen 1 hari 5 juz, kalau duduk, sekali duduk langsung 5 juz, capek pasti. Ya udah bagi 5 aja, habis subuh satu, habis zuhur satu, asar satu, maghrib satu, isya satu. Atau karena mungkin sibuk kerja, habis subuh 2, habis zuhur nggak usah, habis asar satu, habis isya 2. 2, 1, 2, 5 tetap teman-teman gitu. Ini terakhir contoh, langsung contohnya. Nah, contohnya yang realistis, yang sesuai dan menghidupkan, menyegarkan gairah Ramadan kita, khatam Al-Quran 3 kali plus hafal 40 hadis arba'in, contoh.
Kemudian dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat 15 menit sebelum buka. Karena kan waktu-waktu menjelang buka itu seharusnya dimanfaatkan buat berdoa. Jangan ngeliatin Raffi Ahmad sama goyang sesar. Saya juga nggak merekomendasikan teman-teman bangun sahur dalam keadaan nonton yang gitu-gituan. Jangan. Karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur itu idealnya digunakan buat istighfar. Bukan buat apa-apa itu. Gak kerasa. Ramadannya tuh aneh, teman-teman, aneh. Iya kan? Lalu satu hari, satu tulisan di post tentang keislaman, atau mungkin nge-share sesuatu tentang Palestina, atau namatin Sirah Nabawiyah sambil nonton series Umar bin Khattab di MNC TV. Favorit, my favorit. Saya saya punya mimpi dulu nonton series Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Wah, kerasa. Jadi adegan-adegan yang terjadi di Nabawi itu saya benar-benar tonton di Masjid Nabawi. Sempat dulu pernah punya mimpi kayak gitu. Terlaksana. Kemudian sedekah 2.000 per hari. Nggak usah muluk-muluk. Atau bagi teman-teman yang mungkin terbiasa 100 hari, 100 hari, 100 ribu silahkan. Dan teman-teman, the last but not least, yang terakhir, singkat, padat, jelas, tapi nggak semua orang bisa. Terawih full 30 kali. Karena di situ ada bukber, di situ ada kumpul keluarga, di situ ada sakit, bagi akhwat di situ ada yang haid, bagi yang cowok di situ ada kerja lembur. Nah, seenggaknya teman-teman punya niat, saya ingin terawih 30 kali full Ramadan ini, ya Allah mudahkan saya. Itu dia teman-teman barangkali yang bisa saya sampaikan, tips dan trik bagaimana Rasul menjalani Ramadannya. Ternyata ya sama, Rasul tuh teladannya sebaik-baik teladan, karena emang Rasul pun ngasih contoh yang bisa kita ikuti, gitu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Edgar atas paparan materinya. Bagi para jamaah yang di sini yang ingin bertanya, nanti insya Allah saya kasih kesempatan untuk yang raise hand langsung bertanya langsung, atau para jamaah juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, sebelum pertanyaan, saya izin mau putar video dulu, Ustadz. Silakan kepada Ya, admin. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya.
sekarang, berkah kemudian. Cara mudah booking berkah Ramadan. Buka bookingberkahramadan.com, pilih dan klik paket favoritmu, klik tanda plus untuk menambahkan jumlah paket. Isi nama, nomor HP, dan email. Klik lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran dan jangan lupa selesaikan pembayarannya. Alhamdulillah, donasimu sudah diterima. Paket booking berkah Ramadanmu siap disalurkan. Itu beberapa video perihal booking berkah Ramadan. Insya Allah, inisiatif Zakat Indonesia para jemaah sekalian dalam menyambut Ramadan di inisiatif Zakat Indonesia ada program namanya Booking Berkah Ramadan. Apa itu Booking Berkah Ramadan? Booking Berkah Ramadan ini adalah kita ingin mengajak para hadirin atau para jamaah yang hadir pada kajian pada pagi hari ini untuk menyiapkan kebaikan atau sama-sama berbuat kebaikan. Salah satu di programnya itu adalah paket Ramadan, di mana paket Ramadan ini kami harapkan untuk bisa membantu orang-orang duafa atau atau masyarakat yang kurang mampu dalam menyediakan uh, paket sembako yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk di bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman, buat hadirin, buat bapak atau ibu, para jamaah sekalian, mari kita sama-sama berbuat kebaikan. Teman-teman bisa melalui tadi booking berkah Ramadan di webnya atau teman-teman juga nanti bisa langsung chat ke para adminnya di Inisiatif Zakat Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya di sini Ustadz, barangkali teman-teman saya mau ngasih kesempatan dulu untuk yang bertanya langsung. Boleh raise hand. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Atau sambil menunggu yang raise hand, saya izin Ustadz di chat sudah ada yang bertanya. Ini dari Barahma. Saya coba tanya dulu yang bagian di bawah ya, ya Mbak Rahma ya. Dari Mbak Rahma itu bagaimana hukumnya bila perempuan melaksanakan tarawih di rumah karena ada anak kecil? Pernah tahun kemarin dibawa ke masjid namun belum bisa dikondisikan. Seperti itu Ustadz. Mungkin boleh langsung dijawab dulu. Ini menarik ya. Tarawih itu justru awal mulanya di rumah. Yang membuat dia di masjid itu Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Rasul, orang-orang tuh tarawih di rumah dan berkelompok-kelompok, nggak ngumpul semuanya gitu. Jadi bagi Kak Rahma, tarawih di rumah karena ada anak kecil, saya pengen kasih tahu aja, justru sejarah awal tarawih itu di rumah. Nggak apa-apa sama suami, sama anak. Saya juga ngerasain soalnya. Anak saya usia 3 tahun, usia 2 tahun, usia 2 bulan dibawa ke masjid. Waduh, tidak Muter-muter ya terawih, Ustadz. iya, tidak terawih. Anaknya terawih, orang tuanya tidak terawih. Maka dari itu di rumah nggak masalah, sangat tidak masalah. Mungkin bagi yang laki-laki isyaknya ya di masjid, tapi habis itu terawih di rumah sangat tidak masalah. Sebab justru asal mula terawih itu di masa Rasul ya di rumah. Jadi kumpul sahabat janjian yuk
bareng-bareng yuk, misalkan gang Dahlia, satu gang Dahlia, kumpul yuk di rumah saya, kebetulan ruang tamunya cukup luas, bisa buat satu gang teraweh. Tapi kalau zaman sekarang kan emang kita terbiasa dalam budaya jamaah di satu masjid, nggak masalah. Tapi misalkan rumahnya cukup luas, mau ngajak temen untuk terawih bareng-bareng, sangat bisa. Saya pernah dulu diminta buat, Ustadz, bisa nggak ngimamin satu malam satu juz, biar 30 hari itu bisa hatam satu Quran, tapi nggak di masjid, tapi di rumah keluarga saya nih, keluarga dokter loh teman-teman semua, semangat keislamannya tinggi, dan keluarga doang yang datang tuh. Mereka ngikutin sambil sambil terawih, sambil baca Quran, sambil buka Quran. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia sholat sunnah. Sambil terawih, dengerin imamnya Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran, baca ayat-ayat, dia sambil menyimak bacaan itu lewat Al-Quran yang dia baca. Jadi nggak apa-apa, Kak Rahma. Semoga Allah mudahkan. Ini cuma episode saja. Nanti ketika anaknya udah besar, Kak Rahma, suami, dan setiap orang tua muda bisa fokus lagi seperti dulu sebelum nikah. Saya tahu memang fasenya berat. Cuma dia episode saja kok. Lanjut ke Masya AI. Alhamdulillah siap Ustadz. Saya juga melanjutkan dari Kak Rahma dulu Ustadz. Apakah adakah Ustadz katanya rekomendasi buku Sirah Nabi yang bahasanya ringan dan bisa dibaca juga untuk anak-anak atau untuk film-film Islam di mana katanya Ustadz? Saya tulis buku The Amazing Rasulullah, kemudian buku saya sendiri, bukan buat promosi, tapi memang buku saya didesain untuk itu, Siap. The Untold Islamic History. Kemudian kalau ceramah buat anak-anak itu Ibra berkisah, dia kartun malah. Ibra berkisah itu kartun apa, satu perusahaan sama Rico the Series. Kemudian aplikasi rumah kisah bisa didapat di Play Store atau Apple Store. Tuh. Oke, masalah siap Ustadz. Sama saya juga izin menyambung Ustadz. Jadi di Inisiatif Zakat Indonesia juga pada Ramadan ini Alhamdulillah bekerja sama dengan Be White dan rekan-rekan dari Salam UI ada kegiatan petualangan siroh. Jadi nanti buat ibu atau bapak di sini yang anak-anaknya ingin ikut dalam kegiatan petualangan siroh itu kegiatannya online dan itu juga bukan hanya sekedar kegiatan untuk anak-anak, jadi nanti orang tua juga bisa mendampingi kegiatannya. Nanti untuk informasinya, ibu atau bapak bisa dibuka di Instagramnya Inisiatif Zakat Indonesia atau nanti bisa langsung di chat ke admin. Mungkin itu tambahannya. Saya lanjut Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Kanovi Fatmawati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tips memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan bagi ibu hamil? Karena untuk puasa suka banyak bolongnya. Seperti itu Ustadz, mangga. Bagus banget pertanyaannya Kak Novi, bagus banget. Karena saya juga lagi merasakan, bukan saya, istri saya. Tapi saya melihat istri saya berat merasakannya. Ramadan itu yang membuat dia istimewa bukan cuma karena puasanya. Ibu hamil kan bolong, ya memang itu rufsah, keringanan. Yang membuat ibu hamil bisa tetap maksimal itu adalah waktunya itu dimaksimalkan buat zikir, buat baca Quran, buat baca buku. Meskipun apa namanya, perutnya tidak puasa, meskipun mulutnya masih tetap minum atau masih tetap makan, tapi waktu-waktu mulia di Ramadan ini bisa banget dimanfaatkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir. Benar-benar tips saya ya, sediakan satu ruang khusus, ya bisa di kamar sendiri, gelar sejadah yang oke, kasih parfum, tambahin sama matcha gitu kan, kalau lagi haus minum, sama snack bagi ibu hamil, duduk di situ beberapa lama, iktikaf di situ. Ya, jadi emang menyediakan waktu secara khusus untuk benar-benar munajat sama Allah, sekaligus sambil mendoakan agar janin yang ada di perut itu tumbuh menjadi anak yang soleh,
soleha, keturunan yang menyembah Allah itu. Kita kita sendiri perlu mensuasanakan Ramadan. Teman-teman pernah kan ngerasain Ramadan tapi nggak kayak Ramadan pas COVID, taraweh nggak ada, sholat Idul Fitri di rumah. Nah, kunci dan jawaban dari kayak gitu tuh adalah membuat suasana sendiri. Jangan nunggu orang lain membuat suasana Ramadan, tapi kita sendiri yang membuat suasana itu. Makanya dulu ibu saya, bapak saya, ketika bulan Ramadan datang itu kayak nyambut tamu, nempel-nempel balon, kemudian beli ornamen-ornamen ketupat, ditaruh di beberapa sudut di rumah, kemudian kita buat selamat datang Ramadan, gitu. Kenapa? Itu sunnah loh. Siapa yang berbahagia dengan hadirnya Ramadan, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang senang? Jadi emang kita perlu membuat suasana itu di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Kak. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Di sini ada lagi dari Kak Ananda Putri Syifa. Ustadz izin bertanya, antara kuantitas dan kualitas suka bikin galau. Misal, ingin kuantitas tilawah 1 juz sehari, tapi kualitasnya jadi kurang. Tapi kalau meningkatkan kualitas, misal memperdalam tadabur, tapi kuantitasnya jadi berkurang. Jadi nggak sempat 1 juz. Jadi bagaimana sebaiknya katanya Ustadz, kuantitas atau Iya, kualitas? kalau para ulama kayak Imam Syafi'i itu kan satu kali Ramadan bisa 60 kali hatam. Kenapa kayak Imam Syafi'i itu kayak gitu? Karena emang di luar Ramadan beliau-beliau fokus pada tadabbur. Makanya ketika Ramadan datang bisa fokus ke kuantitas. Jadi begini, kembali ke Kak Ananda Putri Syifa. Kalau Kak Putri di luar Ramadan memang udah terbiasa mentadaburi ayat, memiliki satu kebiasaan buat tafakur beberapa ayat, mendalami. Ya, saran saya ketika Ramadan fokus ke kuantitas. Karena meskipun sebanyak apapun kuantitasnya, karena udah terbiasa tadabur, bakal ada aja yang bisa kita tadaburi. Tapi kalau emang nggak terbiasa dengan tadabur, ya, apalagi membaca kuantitas, ya Ramadan memang menjadi 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 momentum untuk tadabur, momentum buat tadabur karena nggak biasa gitu loh. Kalau para ulama kan udah biasa tadabur, makanya pas Ramadan kuantitas. Kalau kita orang biasa, orang yang ketika di luar Ramadan jangankan khatam sebulan sekali, kadang nyentuh Quran aja enggak. Qadarullah, maksudnya itu bare minimum banget lah orang Muslim di Indonesia gitu ya. Pas Ramadan ya pas baca Quran ya. Ketika baca Quran mungkin bisa fokus ke tadabbur. Sebab barangkali suasana Ramadan tuh enak banget buat tadabbur ya kan. Tapi nggak masalah kalau memang mau kuantitas, silahkan. Gimana ya opsinya? Sekarang mau paket apa gitu loh. Kan yang namanya em, beli makanan di resto ada paket yang fokus ke lezatnya iya, tapi murah atau yang apa namanya mahal tapi high quality, tergantung. Kakak mau yang kuantitas tapi tadaburnya kurang atau yang tadaburnya dalam tapi nggak bisa banyak-banyak hatam. Semua tergantung pemrograman yang Kak Putri inginkan di Ramadan ini. Cukup. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Silakan karena masih ada waktu buat para jamaah yang ingin bertanya kembali atau ada yang mau bertanya langsung, mangga, mumpung ada kesempatan. Mungkin dari Ihwannya yang mau bertanya, di sini alhamdulillah ada beberapa Ihwan, ada akhwat juga. Mangga dikasih kesempatan. Atau yang malu-malu boleh eh, via direct message aja langsung ke saya. Nanti saya bacakan. Sambil nunggu yang bertanya, Ustadz,
saya juga ada pertanyaan satu, Ustadz. Iya. Biasanya kita kalau lagi Ramadan itu kan apa namanya? eh Bukan kita, kalau perempuan itu apa ya? Senangnya itu curhat, Ustadz. Mm-mm. Kita saking senangnya curhat, jadi kadang susah membedakan antara itu curhat atau lagi ngomongin orang. Nah, itu gimana ya Ustadz caranya? Curhat. Antara curhat dan ngomongin orang tuh kayaknya beda tipis ya Ustadz ya. Bagaimana caranya supaya lisan kita itu terjaga nanti di Ramadan? Alih-alih terjaga, kita tuh perempuan tuh kadang-kadang pengen pengen mengutarakan isi hati. Nah, salah satunya itu dengan curhat. Nah, apakah ketika kita curhat itu juga termasuk masuk ke dalam gibah atau bagaimana Ustadz? Dan bagaimana caranya kita untuk bisa terhindar dari sifat gibah tersebut? Iya. Menurut menurut saya sih semua tergantung sejak dalam pikiran. Ketika mau curhat tuh emang tujuan awalnya pengen ngomongin orang atau pengen ngomongin diri. Curhat itu kan pengen ngomongin diri. Dia ngalamin apa trouble yang dia hadapi, trouble itu disebabkan oleh siapa. Dan itu kan masih dalam koridor curhat lah ya. Tapi kalau sejak awal ngomongin orang, sejak awal, lu tau gak sih dia? Lu tau gak sih kalau dia sejak awal tuh ngomongin dia, sejak awal ngomongin orang gitu. Atau mungkin ya cewek diksinya bisa macam-macam ya. Aduh, gue pengen curhat nih, aku pengen curhat cuma nggak jadi deh, nggak jadi. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Jadi dia tuh lah dia lagi. Selama selama curhatnya itu memang tentang kebutuhan untuk bisa mencari ketenangan batin, tidak ada salahnya. Tapi kalau misalkan konten dari curhat itu justru malah jatuhnya ngomongin orang yang hati nggak akan tenang sebelum ngomongin orang, waduh, perlu diperiksa hatinya. Masa sih ada orang yang hatinya nggak tenang sebelum ngomongin orang? Ternyata ada, memang ada. Orang yang hatinya nggak tenang sebelum gibain orang. Perlu dibedakan gitu loh. Ini kebutuhan buat kita atau kebutuhan buat ego kita. Jadi sebelum temennya curhat, Teteh tanya dulu di awal. Ini tentang kamu atau tentang orang lain? Kalau tentang orang lain, keep dulu aja. Gitu kan. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kalau emang kamu pengen pengen ceritain tentang diri kamu, apa yang kamu alamin, ya udah, saya siap mendengar. Seperti itu sih. Kalau cowok kan beda sama cewek ya. Kalau cowok tuh kan aman bro, aman. Oh ya udah, gitu aja. Itu dia kira-kira. Siap, siap Ustadz, betul, betul. Alhamdulillah Ustadz, ini ada pertanyaan dari IMR, dari ibu atau Mbak IMR. Ibu berarti. Anak pertama saya umurnya 5 tahun. Saya berencana mengajaknya berpuasa. Bagaimana metodenya ya Ustadz? Apakah langsung full atau puasa setengah hari? Sedangkan saya pernah mendengar kalau mengajari puasa setengah hari itu tidak benar atau salah begitu katanya. Jadi bagaimana Ustadz metodenya yang baik dan benar? Hmm, saya berarti salah dong. Saya dulu dididik ibu saya kayak gitu. Dan buktinya saya bisa berhasil. Jadi salah atau benar itu relatif sebenarnya ya. Psikolog zaman sekarang tuh apa sering banget, jangan kalian bilang jangan pada anak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan diganti aja apa ibu, diganti ayo nak, diganti dari yang jangan menjadi ayo. Tapi di Al-Quran kan banyak perintah jangan. Berarti psikolog ini saya kenal bilang Al-Quran tuh salah dong. Jadi gini nih, kita tuh ada di masa seringkali apa yang kita anggap sudah benar dan memang benar, kemudian muncul konten baru yang seakan-akan apa yang selama ini kita pahami itu salah. Memang ada sesuatu yang salah. Contohnya, anak harus dikasih kopi biar paru-parunya benar. Itu kan secara saintifik nggak ada buktinya. Atau anak biar dia nggak ngompol, perutnya dikasih apa belalang. Iya, itu nggak saintifik nggak ada.
ketika ada sebuah konten bilang itu tuh nggak benar tahu, ya emang benar saintifik. Tapi ketika ada yang bilang ngajari anak tuh harus langsung full dong, kalau nggak full mending gak usah sekalian. Saya sendiri dan banyak teman-teman saya dan mungkin Teh Ayi Husnul dan mungkin Kak IMR Imro'atun mungkin namanya ada di sini semua pernah merasakan diri seperti itu. Kemudian apakah kita ngerasa itu salah? Buktinya sekarang penuh aja puasa kita. Jadi bukan berarti apa yang ilmu yang dianggap termutakhir itu adalah sesuatu yang bisa menghapus pendidikan orang zaman dulu. Orang zaman dulu banyak benernya juga loh wisdomnya, ya kan? Meskipun banyak yang salah juga, apalagi yang termasuk yang kayak gitu, yang nyapu-nyapu malam-malam pamali, ya apa hubungannya pamali gitu kan? Kalau nyapu yang benar, kalau nggak benar, suaminya berewokan, saya dong berewokan. Aduh, gitu. Jadi saya saya pikir begini, saya termasuk produk dari pendidikan orang tua saya dan saya merasa itu benar. Nggak ada yang salah dari ngajari anak setengah hari, seperempat hari, karena Allah saja mengajarkan namanya proses. Allah saja menciptakan langit bumi 7 hari. Ketika saya nanya apakah Allah bisa menciptakan dalam 1 detik saja semuanya, bisa. Tapi kata Imam Qurtubi, Allah sengaja nyiptain 7 hari itu supaya ngajarin manusia pentingnya proses. Anak itu ya sampai zuhur dulu, kemudian kelas usia 10 tahun, 10 tahun udah bisa ya sampai full ya, usia 6 tahun mungkin sampai asar, tahun depannya full, ada reward di situ, ada punishment sedikit. Saya dulu kan seneng banget puasa 30 hari full dapat 30.000, 1 hari 1.000. Begitu kira-kira Kak IMR. Ah, Iza Iza dinillah Maulida Robbani. Itu. Masya Allah. Iya, bagus. Namanya indah sekali ya Ustadz ya. Mm-mm. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari para jamaah. Insya Allah masih ada waktu sekitar 6 menit lagi nih. Ah, Silakan digunakan waktunya. Sembari menunggu yang ada yang bertanya. Insya Allah kajiannya juga akan dilanjut ada hari ini dan besok. Jadi buat teman-teman atau buat rekan-rekan, jangan lupa besok juga akan bertemu kembali di kajian tentang finansial di jam 10 pagi. Mungkin Mbak ada CFD atau mungkin setelah CFD sambil duduk itu juga bisa. Mangga silakan ada yang mau bertanya lagi atau kita balik ya Ustadz ya. Kita tanya sama para hadirin, para jamaah di sini mengenai materi Nanya, yang tadi sudah disampaikan. boleh lah, boleh, boleh. Ini dari panitia, apakah ada hadiah nih panitia kalau misalnya dari Ustadz bikin pertanyaan? Hadiah buku mungkin ya, bisa. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, ya. Barangkali ada yang mau jawab. Boleh Ustadz, silakan Oke, Ustadz. teman-teman sekalian, eh, sahur itu bagusnya mengakhirkan atau mendahulukan. Lebih baik bangun jam 2 pagi atau bangun menjelang imsak. Ada yang tahu di sini? Ini termasuk sunnah. Ya, barangkali saya perlu sampaikan juga. Nah, boleh silakan. Ditulis di kolom komentar, di kolom Oke, chat. dari Kak Novi, Kak Putri, betul. Mengakhirkan. Rasul itu punya sunnah, jadi sahurnya Rasul itu sepanjang membaca 50 ayat menjelang imsak, menjelang azan subuh. Jadi sebentar sahurnya, cuma sekedar membaca 50 ayat sepanjang itu. Nah, itulah bedanya takjil dan takjil. Takjil itu kan bukan makanan ya. Takjil itu adalah sebuah istilah. Kalau buka puasa itu harus itu sunnahnya takjil pakai ain yang bermakna menyegerakan. Kalau sahur itu sunnahnya takjil pakai hamzah. Takjilun.
artinya mengakhirkan, jangan dibalik. Kemudian beberapa sunnah yang tadi saya belum sampaikan, barangkali Rasul tuh kalau puasa sunnah-sunnah khususnya ngapain aja. Rasul suka mentraktir orang ketika buka puasa. Jadi jangan salahkan diri kita kalau kita ngajak teman-teman untuk yuk bukber bareng di rumah saya. Tapi kalian semua ikut aturan saya. Bukanya kurma 3 sama air dulu seperlunya, kemudian sholat maghrib on time. Habis itu baru makan berat. Sekaligus kita ngajarin ke teman-teman bahwa buka puasa tuh nggak langsung makan berat. Buka puasa tuh yang makanan seadanya aja dulu. Kurma berapa, air, kemudian kalau maghrib berjamaah, kemudian makan berat. Dan itu sunnahnya Rasul. Rasul suka banget ngajak sahabatnya buat sahur bareng, buat buka puasa bareng gitu. Apalagi pertanyaannya? Rasul itu suka berbuka puasa dengan apa, teman-teman? Langsung daging kambing, langsung makan berat, iya, udah tahu lah ya, kurma. Udah stok kurma, teman-teman masing-masing, izin mengingatkan, tolong dilihat di, saya kasih itunya, Saya pernah baca ternyata Resdi Mahdi. Iya, kurma itu banyaknya dari Israel ya guys tadi ya. itu dia. Saya izin ngasih tahu teman-teman di di Instagram Resdi Mahdi Habib Boykot. Beliau punya list kurma-kurma yang dari Israel. Hati-hati banget. Israel tuh termasuk termasuk eksportir kurma yang sangat sangat banyak, dan beberapa merek-merek kurma sampai di toko-toko kayak Total, kayak Pusat Buah, apalagi banyak yang menjelang puasa ke sini. Makanya teman-teman perhatikan kurma mana yang kita konsumsi. Saya saranin mending kurma Madinah sekalian, kurma Sukari dari Kosim, atau mungkin kurma-kurma dari Afrika Utara, Tunisia, Maroko gitu. Jangan sampai salah beli. Itu aja. Oh iya betul itu Ustaz. Eh, saya juga pas banget berarti kemarin baru tahu ternyata kurma itu lebih paling banyak ekspornya dari Israel. Ustadz Iya. sama tadi saya jadi terfikirkan eh barangkali di sini juga ada jamaah yang lupa atau misalnya mungkin diingatkan perihal doa dalam berbuka puasa. Nah, katanya kan ada yang salah-salah nih yang pas doa berbuka puasa. Ada yang harusnya seperti ini, ada yang harusnya seperti itu. Nah, mungkin dari Ustadz sebetulnya doa ketika berbuka puasa itu baiknya itu kapan dan seperti apa doanya? Mungkin itu Ustadz. Iya. Saya dulu termasuk orang yang ketika kecil ya doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kemudian ketika di ketika makin gede kenal doa dhahabat dhama'u wa ibtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi semakin ke sini saya sadar bahwa doa puasa manapun oke-oke aja teman-teman sebenarnya. Yang paling penting ya berdoa karena dua-duanya artinya bagus sekali. Tapi mungkin begini, Allahumma lakasumtu itu yaitu pas mau buka puasa. Sementara dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu itu kita ucapkan ketika sudah buka puasa. Karena artinya kan dhahabat dhama telah pergi rasa haus dan lapar. Wabtalatil uruq dan telah basah kerongkonganku. Masa baca doa kayak gitu tapi belum buka puasa? Iya, kita udah bilang udah basah nih tenggorokan, udah hilang nih rasa lapar, tapi Anda masih lapar. Agak aneh rasanya. Jadi doa dhahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insya Allah itu adalah ya beberapa menit setelah kamu berbuka puasa. Jadi al-jamu bainahuma oke, menggabungkan dua-duanya pas mau buka Allahu akbar Allahu akbar. Allahumma lakal hamdu bika amantu ala rizqika wa bi ya rahimin. Maka beberapa menit kemudian alhamdulillah dhahabal dhama'u wa talat uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Gitu. Ya baik, terima kasih Ustaz. Ustaz izin sebelum kita mengakhiri ternyata ada yang
bertanya satu Hmm. satu dari Pak Umam atau Mas Umam. Menyambung pertanyaan mengakhirkan sahur, apakah harus diakhirkan makan beratnya atau lebih utama makan berat dahulu baru diakhirkan dengan minum saja, Ustaz? Eh, Rasulullah itu apa namanya ketika disebut Rasul itu makan sahur sepanjang sepanjang waktu 50 ayat itu termasuk makan berat. Tapi emang kalau belum terbiasa nggak apa-apa. Misal kamu makan berat dulu, kemudian pas menjelang mau imsak, mau fajar, mau subuh, baru makan-makan pencuci mulut kayak dessert, agar-agar, kurma, air, susu, energen. Silahkan kalau belum terbiasa. Kalau saya sendiri, ya saya 10 menit sebelum subuh makan nasi rendang gitu. Itu udah lebih dari cukup juga. Baik, Kalau terima makannya kasih. lama, iya memang harus itu. Iya, beda. Kalau saya kan cepat. Lihat badan saya gede. Alhamdulillah. Dari teman-teman masih adakah yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya Ustadz ya. Ya. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, saya izin eh, kepada Ustadz untuk sedikit menyimpulkan atau misalnya mungkin eh, nasihat-nasihat untuk kami ketika menjelang Ramadan dan diakhiri dengan doa bersama nanti sama Ustadz dipimpin boleh Bu Ustadz? Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin. Hamdan na'amin. Hamdan yuafi ni'amahu. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وغزة في أمان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وغزة في أمان وغزة في أمان وغزة في أمان. اللهم لطفك لنا ولأهلنا بغزة. اللهم بلغنا رمضان ونحن صائمون ونحن عابدون ونحن صالحون ونحن أقرب إليه. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, namun jangan sekedar sampaikan kami. Setelah kami sampai, mudahkanlah kami untuk bisa memanfaatkan setiap momentum Ramadan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang sejak awal kami berdoa, husnul khotimah dalam Ramadannya. Ketika orang-orang pada melupa, pada lalai, pada hingar-bingar dengan segala keperluannya, jadikan kami termasuk orang yang terkondisikan hatinya sejak awal sampai akhir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparan materi dari awal sampai akhir juga doanya. Semoga materi yang tadi Ustadz sampaikan menjadikan keberkahan, menjadikan amalan jariah untuk Ustadz beserta keluarganya. Terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah hadir, sudah standby dari tadi pagi sampai siang ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa kita amalkan untuk nanti di Ramadan dan semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan lancar dalam nanti bulan Ramadan. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah, baik itu kemarin di Bandung, di Rancaekek, atau di Garut, atau juga tadi yang seperti Ustadz sampaikan, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Semoga saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan untuk tetap bertahan dan semoga atas musibah yang Allah berikan itu menjadikan mereka atau menjadikan kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kajian pada siang ini. Semoga kita bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya dan kajian besok di jam 10. Tadi juga buat teman-teman atau buat hadirin yang di sini yang ingin ikut bersama-sama di program Booking Berkah Ramadan, kita siapkan kebaikan, kita siapkan eh, atau kita sisihkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Teman-teman bisa membuka tadi web Booking Berkah Ramadan atau di Zakatpedia, atau teman-teman juga bisa menghubungi langsung admin di Inisiatif Zakat Indonesia. Mungkin itu dari saya, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin Ustadz, karena tadi diawali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga. Pergi ke Madura naik sampan. Sampai sana berkunjung ke rumah Pak Tegar. Kami siap menyambut Ramadan. Insya Allah semoga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustadz sudah Sama-sama. mengisi di kajian Inisiatif Zakat Indonesia. Iya, kamsahamnida. Mohon Masya izin Allah. pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.